selamat pagi Caster di rumah. Selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Bersama saya Dava Dindra yang akan menemani Caster di rumah selama 30 menit ke depan. Tidak lupa, program acara ini didukung oleh Amigo Studio, Raden HT, Sewa Jogja, iFrame, dan Rembu Kopi. Di episode kali ini, Talkation hadir lagi nih Casterers, tentunya dengan suasana yang baru dan konsep yang baru. Juga Casterers selalu berupaya menghadirkan narasumber-narasumber yang keren, narasumber yang berkompeten, kreatif, edukatif, inovatif, dan pastinya menginspiratif. Pada episode kali ini, tema pembahasan kita adalah meningkatkan branding awareness. Casterers di rumah pasti tahu dong, di era industri 4.0 ini, khususnya di dunia marketing, sudah sangat berkembang di Indonesia. Kali ini, kita akan mengulik lebih dalam mengenai strategi marketing meliputi sales, branding, dan menyatukan tiga hal tersebut mengingat adalah tiga komponen utama dalam tujuan tercapainya strategi marketing yang baik. Tapi sebelum itu, kita lihat cuplikan yang satu. Salesman, marketing, dan branding adalah komponen penting dalam strategi berbisnis. Ketiganya saling melengkapi guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Seiring berkembangnya zaman, marketing dan branding seolah menjadi senjata pamungkas di era yang serba teknologi ini. Tolak ukur keberhasilan sebuah bisnis atau proyek dinilai dari kesiapan dan kematangan strategi yang digunakan. Pada episode kali ini, Talkation akan kedatangan narasumber yang berkompeten di bidang tersebut. Dia seorang pebisnis wira swasta yang sudah menembus pasar internasional. Penasaran? Sesaat lagi hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Talkation akan kedatangan narasumber muda yang berkompeten di bidang marketing dan branding. Langsung saja tanpa menunggu lama, kita panggilkan Primastri Jati. Sudah hadir bersama saya, Mas Primastri Jati, yang sepertinya sudah sangat excited sekali untuk sharing bareng Caster di rumah. Bener Mas? Udah nggak sabar banget. Sudah nggak sabar banget ya. Jadi Mas, saya itu sempat ngepoin Instagramnya Mas Jati. Oh iya. Dan di bio itu tertulis local brand activist. Itu apa sih Mas? Bisa dijelaskan kan? Oke, jadi local brand activist itu mungkin kata-kata yang jarang disadari sama orang ya, karena memang sebenarnya banyak local brand activist tanpa melabeli diri sebagai local brand activist gitu. Sebenarnya ini orang-orang yang suportif banget sama orang-orang yang sedang merintis mungkin ya, atau memperjuangkan local brand gitu. Nah, kita flashback ke belakang dulu, memang ini real gitu ya. Di tahun 2016-17 gitu kan, saya itu pernah merintis usaha dari produk lokal. Di kota gede kan dia terkenal sama perak. Tapi pada waktu itu perak lagi turun-turunnya gitu. Terus tapi ya mau nggak mau aku tetap, karena suka sama lokalitas, aku tetap merintis usaha di dunia custom gitu ya. Tapi selama perjalanan tuh emang rasanya tuh kayak dipandang sebelah mata, terus kayak malah teman-teman nggak support, malah bahkan ada yang bilang, ini ngapain kamu ngurusin perak yang sekarang baru turun gitu loh. Separah itu gitu. Nah, aku mikir sekarang ternyata bisa juga gitu sampai detik ini. Aku punya toko, bisa kirim ke Florida, mungkin sampai ke Perancis dan yang lain-lain gitu. Aku langsung mikir, ini memang harus disupport orang-orang yang kayak aku dulu yang merasa dipandang sebelah mata gitu Mas ya. Jadi mungkin banyak banget kan anak muda sekarang yang mulai menggeluti lokal brand gitu, dan itu memang kita harus saling supportnya dalam minimal kita sadar dulu gitu ya, kalau lokalitas perlu diperkuat kayak gitu. Baik, jadi di sini yang bisa saya tangkap adalah bahwasanya local brand activist ini ada untuk menyuarakan produk lokal kita, betul Indonesia begitu ya. Ya, bukan berarti kita anti brand luar, bukan ya, tapi kita maksudnya minimal jangan kayak kan ini produk Indonesia, jangan ada mata-mata seperti itu, mata atau stigma seperti itu gitu. Caster di rumah, ternyata ada info menarik nih. Ternyata background pendidikan Mas Jati dulu adalah SMK dan ambil jurusan komputer dan jaringan ya Mas? Betul sekali. Juga Mas Jati ini adalah wisudawan sastra Inggris. Itu gimana Itu gimana bisa terjun ke dunia branding dan marketing yang mana itu nggak ada hubungannya sama sekali Mas? Iya, sebenarnya. Bisa dijelaskan nggak? Ya, secara jurusan memang nggak ada hubungannya. Kalau dulu memang milih komputer jaringan karena saya suka main Dota. Itu main Dota game ya, gamer ya. Gamer. Sampai tak buat ke cincin sampai sekarang. Nah, itu
salah satu yang tak sukain pada waktu itu ya cuma komputer sama jaringan. Internet boys lah gitu ya. Internet boys banget gitu. Nah selama di SMK ternyata terpilih jadi salah satu ketua English Club. Dan setelah itu bergaul sama dunia internasional gitu. Kayak jadi apa ya istilahnya host bukan kayak Mas Dava tapi host di dalam dunia wisata di Indonesia. Jadi pernah nampung ya mungkin orang traveler bukan turis ya, tapi traveler gitu dari semua benua ini udah pernah ke Jogja dan nginep di rumah saya gitu. Wow. Jadi cukup terpercaya karena sejak 2012 akhirnya suka sama sastra gitu. Akhirnya pas lulus milih sastra Inggris gitu. Oh itu. Iya jadi cuman kayak do what you love what you do aja basicnya di situ. Basicnya di situ ya. Basicnya di situ. Sampai bisa ke dunia marketing pada waktu itu setelah selesai drama drama tuh drama pertunjukan. Itu suka mampir ke angkringan. Nah di angkringan ada temen yang baru keluar dari produksi gitu. Terus akhirnya kolaborasi. Saya mau nggak mau handle marketing karena pada waktu itu suka mainan Instagram. Teman saya udah lama bertahun-tahun di dunia produksi gitu. Terus jadi kepala produksi, kita berdua kolaborasi. Collab nih, akhirnya memutuskan untuk kolaborasi berdua. Mengawali semua ini tanpa modal, bukan usaha keturunan keluarga, bener-bener modal nol dari gitu. Nol banget. Iya, jadi kalau sama kayak tagline ya kuat dilakoni, nek ra kuat ya kolaborasi. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik. Ini Mas, ada pertanyaan lagi. Jadi ada nggak tips dan trik dari Mas Jati dalam membranding diri itu gimana? Bisa share ke customer di rumah nggak? Oke, jadi tahan dulu Mas. Oke. Tapi sebelum itu, untuk customer di rumah yang penasaran gimana caranya untuk membranding diri ala Mas Jati, jangan kemana-mana, tetap di Talk Action, Talking Education for Action. Versinya Pak Bi ya, dia praktisi branding 50 tahun ya, dia membuat rumusan kita memang udah di 4.0 ya. Di 1.0 itu selalu membahas produk, di 2 itu dia udah customer oriented, 3 udah masuk ke value, 4 itu udah ngomongin passion. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda, siap hari Senin sampai Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di RBTV Asli Jogja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Tahu info dan klip musik terkini. Simak terus Musik Box
di Talking Education for Action. Nah, Castioner di rumah, setelah tadi sempat terhenti dan perbincangan ini yang semakin menarik, kita bakal lanjutin lagi nih. Jadi Mas, Iya. apa tips dan trik dari Mas Jati dalam membranding diri? Silakan. Oke, personal branding Personal ya, lebih branding. tepatnya ya. Jadi setiap orang di dunia ini sebenarnya mereka itu punya pengalaman yang cukup panjang bertahun-tahun yang dia itu membentuk autentisitas dari dirinya sendiri. Baik. Original, autentik gitu ya. Nah, sebenarnya personal branding itu mengekspresikan authenticity itu tadi ke khalayak publik gitu. Entah itu dengan rumusan yang seperti apa, yang jelas dia bukan tipu-tipu dari personalnya sendiri gitu. Jadi misalnya saya sebagai local brand aktivis nggak perlu saya melabeli diri sebagai polisi misalnya atau apa, itu kan Tidak nggak masuk nyambung akal ya. ya. Betul. Iya. Seperti Mas Dava sendiri udah lama misalnya jadi host. Dan ya nggak perlu jadi orang lain gitu. Orang bakal tahu kalau Mas Dava host, dan kalau misalnya Mas Dava dipanggil untuk mengisi acara dan menjadi host di sana, ya Mas Dava bisa karena itu expertise-nya yang udah bertahun-tahun seperti itu. Itu bisa dirumuskan sebenarnya ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mengekspresikan diri gitu. Begitu ya. Jadi Betul. tips dan triknya ternyata semudah itu ya, Mas. Semudah itu, nggak perlu dibuat-buat gitu. Oke. Nggak perlu kayak kalau sekarang ada flexing dan yang lain-lain, itu sebenarnya dia berperan role modeling jadi orang lain gitu. Baik. Terus biasanya menyesatkan karena dia biasanya menarik perhatian, terus memberikan janji-janji ya kan, pasti polanya seperti itu. Setelah memberikan janji-janji, dia menawarkan suatu bisa investasi bodong, binary option dan yang lainnya itu yang akhirnya merugikan orang lain. Baik. Jadi Itu seperti beda. Ya. yang sedang hangat saat ini ya Castioner di rumah tentang afiliator dong Mas berarti tadi. Iya, ya? nah, Perbedaannya di situ. Betul, begitu ya? betul. Jadi ternyata tips dan trik dari Mas Jati itu semudah itu Castioner. Juga bisa diterapkan ke semua kalangan dong Mas. Bisa diterapkan di semua kalangan. Kalau kita nggak nge-branding diri sendiri, nanti orang lain yang bakal nge-branding kita. Contohnya Pak RT itu nggak pernah nge-branding dirinya sebagai Pak RT, tapi kita udah tahu kan dia Pak RT. Jadi Iya, orang lain yang bakal begitu. nge-branding Pak RT itu Iya. gitu. Jadi memang kalau kita misalnya udah apa ya istilahnya punya authenticity tadi ya. Kayak misalnya saya sebagai local jeweler gitu Oke. ya. Orang-orang bakal tahu saya local jeweler gitu kan. Gimana saya nge-branding diri sendiri itu bisa bisa lewat video, bisa lewat konten, bisa lewat acara-acara seperti ini gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Perlu penyesuaian aja ya intinya. Penyesuaian dan adaptasi. Baik gitu. nih Mas. Jadi Mas Jati ini kan juga seorang yang berpengalaman di bidang branding. Jadi menurut Mas Jati gimana kondisi produk lokal Indonesia sekarang? Nah, sedikit nyambung dari personal tadi, ada yang namanya value. Nah, branding itu paling enak masuk dari value creation. Baik. Jadi bukan dari kita kalau misalnya jualan cincin kita ngomongin produk ini berkualitas, harganya murah, bla 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 gitu bakal nanti kalah di perang harga yang memang udah banyak orang ya yang apa namanya berjualan. Misal saya jualan cincin. Kalau cincin sendiri mungkin dari semua umur, anak kecil juga pakai cincin, orang tua pakai cincin, ya kan, remaja pakai cincin, gitu. Tapi tinggal saya tambahin satu kata cincin pasangan, akhirnya mengerucut kan segmen pasarnya gitu kan. Apalagi cincin kawin gitu ya, yang itu cuma saya bergerak di 4 umur aja, 24 sampai 28 misalnya. Tapi ternyata itu jadi lebih fokus lagi membuat value-value yang bisa diterima sama segmen market. Orang-orang yang mungkin lagi jatuh cinta ya kan, buat jadi dari value brand ini tadi bisa diturunkan jadi konten marketing, jadi bisa jadi strategi komunikasi pemasaran yang bisa distrategikan karena dia lebih spesifik. Oke, jadi Ya gitu. Mungkin intinya sebenarnya brand kita, brand lokal itu sudah baik kualitasnya dan sudah siap bersaing sebenarnya Mas. Siap Cuman tetap bersaing. perlu dukungan masyarakat dong ya. Betul. Baik. Mungkin selanjutnya setelah tadi kita bahas sedikit nih tentang dunia branding ala Mas Jati, kita bakal sedikit geser nih Mas ke marketing nih sebenarnya. Iya. Jadi bagi Mas Jati, apa pentingnya marketing dan branding di era digital ini Mas? Karena kita kan udah masuk industri 4.0 nih. Betul, Seberapa betul. penting kedua hal tersebut? Jadi biasanya kalau versinya Pak Bi ya, dia praktisi branding 50 tahun ya, dia membuat rumusan kita memang udah di 4.0 ya. Baik. Di 1.0 itu selalu membahas produk, di 2 itu dia udah customer oriented, 3 udah masuk ke value, ke-4 itu udah ngomongin kayak tribes, komunitas dan yang lain-lain gitu ya. Tapi nggak usah jauh-jauh sampai ke sana. Tadi udah kita ngomong tentang value creation ya, misalnya dari cincin pasangan gitu, cincin custom. Jadi saya jualan itu kayak mungkin jualan konsultasi atau jualan custom itu sendiri, bukan ngomongin price and product, iya kan? Baik, iya. Nah dari situ muncul 4 umur tadi kan. Nah itu udah masuk di dalam marketing. Jadi aku bisa memetakan nih, aku medan perangnya bakal kemana gitu ya. Kalau misalnya aku bakal perang di darat, ngapain aku siap-siap
kapal laut misalnya gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau aku di 4 tahun tadi adalah untuk orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang siap mau nikah, orang-orang yang berpasangan. Jadi aku nggak perlu membuat konten untuk orang tua atau anak kecil gitu. Jadi marketing untuk membuat mapping apa ya? Untuk mapping menentukan pasar kita gimana, betul gitu. segmennya itu mau middle low, middle up, high end kayak gitu-gitulah kurang lebih. Mas, menurut Mas Jati sendiri apa sih perbedaan sales, marketing dan branding nih? Jadi marketing, branding dan selling ya. Jadi nanti jadi sales itu sebenarnya tiga kesatuan yang harus berjalan bersamaan sebenarnya. Kalau branding ini sebenarnya aktivitas untuk menanamkan benak ya. Brand itu sebenarnya benak di kepala kita. Misal kita ngomongin pasta gigi, mungkin di kepala kita udah ada list bla 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 gitu kan. Nah, yang ada di kepala kita itu kenapa bisa sampai sana? Itu dari aktivitas yang namanya branding. Jadi benak gitu. Jadi kuncinya adalah membuat calon pelanggan kita itu teringat-ingat, terngiang-ngiang terus. Betul. Wow. Iya, biar ingatnya nggak cuma ingat, makanya dikasih value ya kan. Terus marketing ini dia untuk membuat semacam desire orang gitu kan. Karena udah tahu kan nanti misalnya segmen pasarnya sekian gitu. Terus di selling ini mempercepat desire tadi, kayak biasanya ada diskon 3 hari lagi bla bla bla, itu selling biar ada experience ya. Betul. Intinya di situ jadi questionnaires. Banyak banget nih insight yang bisa kita terima dari Mas Jati dan banyak ilmu juga tentunya. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita bakal seru-seruan bareng Mas Jati. Tetap di Talk Action, Talking Education for Action. Meliputi penentuan harga barang, hingga promosi untuk menarik konsumen. Ini menurut Mas Jati disebut apa? 5. Bentar, jangan cepet-cepet. Oke. 3. Udah. 2, 1 udah ya. Boleh tunjukin ke kamera. Jawaban Mas Jati adalah AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Cashers di rumah, setelah tadi kita sempat bahas bab-bab serius nih sama Mas Jati, kita ngobrol-ngobrol terlalu dalam. Ini waktunya kita buat fresh bareng nih, seru-seruan bareng ya, fresh lagi bareng Mas Jati. Nah jadi, Cashers di rumah, di segmen ini kita bakal main games dan seru-seruan bareng Mas Jati. Jadi peraturan gamesnya Mas, nanti ada gambar dan pertanyaan yang ada di layar, Mas Jati dijawab, dan kita udah siapin peralatannya. Oke, ada gambar di sini ya? Iya. Aku pakai kacamata biar. Boleh pakai kacamata biar jelas ya. Baik. Iya. Baik, ini adalah alatnya. Oke, siap. Nah, nanti tugas Mas Jati hanya perlu menjawab apa yang ada di layar dan diberi waktu 5 detik. Oke. Tidak kurang dan tidak lebih. Tidak boleh menawar juga. Oke. Jadi, langsung saja tanpa berlama-lama, kita masuk ke gamesnya. Soal pertama, yaitu sebuah kegiatan pemasaran yang meliputi penentuan harga barang, hingga promosi untuk menarik konsumen. Ini menurut Mas Jati disebut apa? Ditulis di sini ya? Ya, tulis di situ. 5. Bentar, jangan cepat-cepat. Oke. 3. Udah. 2. 1 udah ya. Boleh tunjukin ke kamera? Oke. Jawaban Mas Jati adalah marketing. Apakah benar marketing? Kita lihat. Benar, jawabannya benar. Jawabannya benar. Oke, di awal masih oke lah ya. Masih mungkin terlalu mudah soalnya buat Mas Jati juga. Kita kasih yang agak susah nih kayaknya guys. Waduh, apa nih? Yang kedua. Nah, ini kita ada tebak gambar nih. Jadi, clue-nya adalah proses pengenalan produk, barang, dan jasa. Yang pertama, biar saya jelaskan dulu ke kesan di rumah juga. Oke. Di sini ada kalender. Oke. Kalender. Ya, bulan Maret. Ini ada apa? Kucing, bener banget. Dan ini ada tinta. Kalender. Kalau disatukan menjadi satu kata, apa itu? Apa ya? Clue-nya adalah proses pengenalan produk, barang, dan jasa. 5 detik dari sekarang, silakan Mas Jati. 5. Apa ya? 4. Nah, ini gambar apa ini? 2. Ya, ini tinta. Oke. 2. 1. Nggak tahu lah, kosong lah. Jawab? Tidak menjawab, saya sekali. Dan jawabannya adalah marketing. Wah, sama. Iya, kenapa? Ini udah benar Mas berarti. Jati, Ini yang nomor 2 ini. Iya, mungkin Mas Jati dan customer di rumah belum paham ya algoritmanya seperti apa. Jadi biar saya jelaskan. Jadi, kenapa bisa disebut marketing Mas Jati dan customer di rumah? Itu di sini ada bulan Maret. Oh. March gitu ya bahasa Inggris ya. Kucing. Bahasa Inggrisnya cat. Oh, cat. Tinta. Oke. Ting. Kalau disatukan marketing. Nah, Oke, gitu. Udah dapat ya flow-nya ya. Oke. Udah ketemu. Gimana cara jawabnya juga dong. Customer di rumah juga harus bantu jawab dong. Pinter banget tim kreatifnya. Itu jawab juga. Aduh. Oke, lanjut lagi game berikutnya. Ada apa? Oh, ada tebak gambar lagi. Ada tebak gambar lagi. Jadi, di sini clue-nya adalah cara promosi melalui media baik cetak maupun digital. Di sini ada gambar ikan Mas Jati. Ikan ini berwarna biru, terlihat seperti ikan arowana, tapi juga mirip ikan cupang. Oke. Tapi nggak tahu nih jawabannya apa. Dan di tengah-tengah ada huruf L. Cupang biru L. Nggak tahu ya ikan cupang atau apa. Intinya saya ngarang tadi. Intinya di sini ada huruf L. Menurut Mas Jati ini apa? Clue-nya adalah cara promosi melalui media baik cetak maupun digital. Oke. 5 detik dari sekarang. 5,
5, 4, 3, 2. Bener nih kalau ini. Dan jawabannya adalah sekali lagi, iklan. Apakah benar iklan? Nah, benar. Jawabannya iklan. Kasih tepuk tangan. Casener di rumah kasih tepuk tangan. Atau jangan-jangan casener di rumah ini masih belum ngerti cara main game. Iya. Mas Jati udah langsung set. Langsung paham. Iya. Oke, bener Mas ya. Jawabannya iklan casener, benar. Langsung selanjutnya. Nah, ini adalah teka-teki nih Mas Jati. Jadi teka-teki di sini adalah casener di rumah juga harus siap-siap jawab loh ya. Jangan cuma matengin aja. Soalnya aku adalah cara yang paling populer untuk pemasaran di kalangan artis, musisi, politisi, dan public figure lainnya. Apakah aku ini? Silakan casener dijawab dan Mas Jati juga boleh menjawab. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terakhir jawabannya adalah personal branding. Jawaban membuktikan benar. Benar lagi. Ada lagi nggak? Kita lihat ya. Apakah masih ada teka-teki yang sulit atau ya sudah habis? Sayang sekali. Aduh sayang sekali. Kita padahal baru senang-senang nih Mas di asik-asiknya nih. Lagi asik-asik tapi malah terbatas waktu. Jadi tapi setelah tadi kita sharing banyak, semoga apa yang casener dapatkan bisa menjadi hal positif buat casener di rumah juga ya Mas ya. Tapi sebelum itu Mas Jati mungkin ada pesan sedikit buat casener di rumah, silahkan disampaikan kalau ada. Oke. Jadi kita sebagai kaum muda lah ya, masih melabeli diri sebagai kaum muda lah ya. Itu harus terus menyuarakan dan mensupport habis-habisan lokal brand, produk lokal, apapun yang lokal begitu ya. Apalagi kalau kita punya teman-teman ya yang dia lagi merintis, nggak peduli dia itu sekecil atau sebesar apapun, kita harus tetap support lokal brand. Baik, itu dari Mas Jati. Dari saya, untuk casener di rumah, selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, karena COVID masih ada. Jadi casener di rumah, sebelum itu terima kasih kepada dukungan terhadap acara ini dari Rembu Kopi, Sewa Jazz Jogja, iFrame, Amigo Studio, dan Raden HT. Sampai berjumpa di episode Talkation berikutnya, tentunya dengan menghadirkan narasumber yang menarik dan pastinya berkompeten di bidangnya. Jadi jangan kemana-mana, selalu pantengin Talkation, tetap di Talkation. Talking Education for Action.